Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Obat 21, media informasi dan edukasi untuk guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kami akan menyampaikan surat edaran terbaru dari Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim terkait pemberitahuan terkait pertama ujian nasional, peniadaan ujian nasional, dan yang kedua adalah 3 ketentuan kelulusan siswa di tahun 2021 ini. Nah, baik, kita langsung saja menuju ke surat edarannya, kemudian kita bahas sama-sama. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik pelajar yang mungkin menyaksikan video ini. Jadi ini adalah surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Baik ya, kita bacakan surat edarannya. Ya, yang terhormat Gubernur, Bupati, Wali Kota di seluruh Indonesia. Dasar hukumnya ini ada, kita skip saja ya Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke isi surat edarannya. Berkenaan dengan penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat, maka perlu dilakukan langkah responsif yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kepada saudara hal-hal berikut. Nah, oke, ini poinnya yang disampaikan melalui edaran ini. Yang pertama adalah ujian nasional atau UN dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan. Jadi sama dengan di tahun 2020, UN itu ditiadakan. Dan yang kedua, dengan ditiadakannya UN dan ujian kesetaraan tahun 2021, sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka UN dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi perlu digarisbawahi pada bahwasanya sama dengan 2020, di 2021 ini UN tidak menjadi syarat ya untuk kelulusan, kemudian tidak juga menjadi syarat untuk lanjut ke perguruan tinggi seperti itu. Untuk jenjang SMA, begitupun dengan dari SD ke SMP dan SMP ke SMA seperti itu. Nomor 3, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah, nah ini 3 syarat ini yang harus dipenuhi. Pertama, menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Jadi harus tuntas program pembelajarannya. Yang dimaksud tentunya bukan program pembelajaran dalam artian kurikulum lengkap seperti di masa normal ya. Karena di masa pandemi ini kita membuat kurikulum darurat ya. Ada yang dibuat dari kementerian, ada yang dirancang sendiri oleh sekolah. Nah, yang dituntaskan adalah kurikulum darurat tersebut ya, bukan kurikulum lengkap. Nah, memang di masa pandemi ini kita tidak dituntut untuk menuntaskan seperti di masa normal sebelumnya. Dan selanjutnya adalah memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Nah, ini sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Syarat untuk lulusnya siswa adalah wajib memiliki perilakunya baik seperti itu. Kemudian mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, yang dimaksud di sini adalah ujian sekolah ya, ujian sekolah, tapi tentu mekanismenya atau teknisnya berbeda dengan ujian sekolah di masa normal seperti itu, di mana biasanya kita adakan ujian sekolah itu di sekolah tatap muka. Nah, untuk di masa pandemi ini tidak. Di sini dibahas di nomor 4. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada nomor 3 huruf C dilaksanakan dalam bentuk, nah ini bentuk-bentuk ujian sekolah yang disebutkan dalam surat edaran ini. Yang pertama adalah bisa dalam bentuk portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap, perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya berupa penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. Jadi ujian sekolah itu bisa nanti dalam bentuk portofolio seperti itu. Bisa juga nanti berbentuk penugasan ya. Misalnya guru mata pelajaran memberikan tugas kepada siswa. Tentu ini adalah kebebasan masing-masing guru dalam memberikan penugasannya seperti apa. Karena tidak ada keseragaman, tidak ada tuntutan harus seragam antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Kemudian tes secara luring atau daring. Nah, bisa juga guru memberikan tes ujian sekolah bisa secara luring atau daring. Tapi luring yang dimaksud di sini tentu misalnya tatap muka
tapi untuk sekolah-sekolah yang memang sudah dibolehkan tatap muka oleh pemerintah daerahnya seperti itu. Tapi tentu dengan tetap menegakkan protokol kesehatan. Karena sebagaimana kita ketahui saat ini peraturan untuk tatap muka itu kembali penentunya adalah bukan lagi zona hijau, zona merah, tapi penentunya adalah kepala daerah. Bisa jadi dalam satu kabupaten itu ada kecamatan yang boleh tatap muka, ada kecamatan yang tidak boleh tatap muka. Itu adalah kebijakan dari kepala daerah. Nah, untuk sekolah atau satuan pendidikan yang dibolehkan atau diizinkan oleh kepala daerah dan komite untuk tatap muka, maka boleh melaksanakan ujian sekolah ini berbentuk tes secara luring seperti itu. Nah, bisa juga secara daring untuk sekolah-sekolah yang misalnya belum diizinkan untuk tatap muka. Kemudian bisa juga berbentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Misalnya sekolah memiliki rancangan tersendiri terkait penilaian yang paling pas, yang dirasa paling komprehensif, dirasa paling tepat dalam menilai siswa di masa pandemi ini, itu bisa juga. Kemudian di nomor 5, selain ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 4, peserta didik sekolah menengah kejuruan juga dapat mengikuti UKK uji kompetensi keahlian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi UKK ini banyak siswa-siswa pelajar yang bertanya yang komentar di channel ini, apakah UKK tetap ada? Nah, di sini terjawab adik-adik bahwasanya sekolah tetap boleh mengadakan UKK tentu dengan prosedur dan mekanisme yang lagi-lagi tetap mempertimbangkan suasana pandemi saat ini. Dan selanjutnya, penyetaraan bagi lulusan program paket A, paket B, dan paket C dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Kelulusan bagi peserta didik pendidikan kesetaraan sesuai dengan ketentuan pada angka 3. Jadi untuk pelajar di paket A, B, dan C atau pendidikan kesetaraan itu ketentuan kelulusannya sama tadi di sini harus memenuhi 3 ini kemudian menyelesaikan program pembelajaran, sikap baik, kemudian mengikuti ujian sekolah, ujian diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Kemudian ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf C bagi peserta didik pendidikan kesetaraan berupa ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan diakui sebagai penyetaraan lulusan. Kemudian C, ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan dilakukan dalam bentuk ujian sebagaimana dimaksud pada angka 4 sama tadi modelnya. Kemudian peserta ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan adalah peserta didik yang terdaftar di daftar nominasi peserta ujian pendidikan kesetaraan pada Dapodik anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Hasil ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan harus dimasukkan dalam Dapodik seperti itu. Nah, nomor 7 ini terkait kenaikan kelas untuk adik-adik pelajar. Bapak Ibu guru juga perlu memahami ini, kita semua perlu memahami. Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk seperti ini. Portofolio sama kayak tadi penugasan, tes secara luring atau daring, bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jadi untuk ujian kenaikan kelas ini bentuknya sama dengan bentuk ujian sekolah tadi. Bisa portofolio, bisa penugasan, bisa tes, baik luring atau daring, kemudian bentuk kegiatan lain. Bentuk kegiatan lain ini misalnya project bisa saja. Misalnya guru memberikan proyek pada siswa dan itulah menjadi nilai untuk kenaikan kelas, itu bisa saja seperti itu. Kemudian ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum yang menyeluruh. Nah, inilah yang dimaksud kami sebut di awal tadi bahwasanya memang saat ini di masa pandemi kita tidak dituntut untuk memenuhi capaian kurikulum secara menyeluruh. Meskipun menggunakan kurikulum darurat itu tetap dianggap sah seperti itu. Nah, terkait PPDB Bapak Ibu guru, PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Dilaksanakan sesuai Permendikbud nomor 1 tahun 2001 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, SMK sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini atau dapat diunduh pada jdih.kemdikbud.go.id.
Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai angka 8 dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Mendagri 04 KB 2020 nomor 737 tahun 2020 nomor HK 0108 Menkes dan seterusnya tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagai mestinya. Jakarta, 1 Februari, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Nah, baik Bapak Ibu Guru dan adik-adik pelajar, ini adalah surat edaran yang kita sudah bahas tadi. Jika ada yang ingin didiskusikan atau dipertanyakan atau dibahas sama-sama, silahkan di chat di kolom komentar. Kita akan diskusi di sana. Baik, demikian info yang kami share. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.